Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kedua kalinya mendengarkan presentasi saya. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Apa ya budaya positif itu ya? Next. Nah, ini adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Ferdi dan Ibu pengajar praktek Bu Rizky, dan saya selaku calon guru penggerak. Nah, ini akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Banyak sekali ini akan kita bahas. Paradigma baru. Nah, yaitu menggunakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan anak untuk mewujudkan generasi bangsa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah kita sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi bunda-bunda semuanya? Sudah, alhamdulillah. Next. Disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang artinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif artinya penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi anak itu belajar disiplin dari motivasi intrinsik atas kemauannya sendiri, bukan karena ancaman kita sebagai guru ataupun karena kita beri hadiah. Tidak seperti itu, ya Bunda. Sebagai pendidik kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Jadi anak sadar untuk melakukannya bukan karena dorongan atau motivasi dari luar. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu ya nilai-nilai kebajikan? Merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang kita sudah terapkan di lembaga kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu contoh lainnya yaitu keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita membutuhkan makan untuk apa? Nah, ada 5 ini untuk bertahan hidup, yaitu kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kasih sayang, kebutuhan nomor 2. Oh, sebagai manusia kita butuh kasih sayang dari suami, dari ibu, dari anak-anak, dari keluarga. Ya. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dengan tim, lalu menjadi bagian dalam kelompok, diperhatikan dan diberi cinta. Kita butuh itu, ya. Anak-anak kita juga membutuhkan itu. Yang ketiga, penguasaan atau power, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat, kebebasan, yaitu misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, kebahagiaan, misalnya bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan bintang.
healing seperti itu ya. Misalnya dalam kelas ada anak yang menangis, anak sebelumnya Bunda, anak menangis itu kita harus tahu sebagai guru ada hal yang menyebabkan dia menangis. Misalnya, oh ternyata dia belum makan, perutnya lapar. Nah, ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Selain itu, misalnya kalau dia di pojokan lemes, sedih, mungkin di rumahnya dia kurang diberi perhatian sama orang tua, sama ayah atau sama mamanya, dia membutuhkan kasih sayang seperti itu. Next Bunda. Motivasi perilaku manusia ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar, kita semangat melakukan sesuatu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Next Bunda. Ada 3 jenis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan untuk membuatnya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next Bunda. Sebentar, dari 3 ini mana yang biasanya kita terapkan untuk anak-anak ya? Apakah kita sering memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oh, ketiga-tiganya diterapkan. Yang paling baik yang mana nih? Konsekuensi? Restitusi, iya. Kalau restitusi ini anak diajak bersama-sama membuat peraturan. Jika dia melanggar maka dia mencari sendiri hukumannya atau harus seperti apa memperbaiki kesalahan itu. Saya jelaskan di slide selanjutnya Bunda. Posisi kontrol guru ada 5. Misalnya ada kasus anak tidak memakai sepatu berwarna hitam. Ada posisi sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, guru berbicara atau hukumannya, larilah kamu keliling lapangan sebanyak 3 putaran. Itu berupa hukuman. Okay? Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu membuat ibu kecewa. Nah itu ucapan sebagai guru kalau posisinya membuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai friend, teman, posisi kontrol guru. Yang keempat sebagai pemantau, hanya melihat saja. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu harus lepas sepatu dan mengenakan sandal jepit dan jangan diulangi lagi ya. Lalu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini tidak langsung menghukum, dicari dulu kesalahannya apa. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, anaknya mencari cara agar dia memperbaiki kesalahannya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini mana yang sering kita terapkan untuk anak-anak? Oh, benar, 3, 4, 5. Iya, dari sini semoga untuk kedepannya kita bisa menerapkan yang posisi manajer ya Bunda, karena ini adalah posisi terbaik untuk menghukum anak. Kita gali dulu apa penyebabnya, lalu anak mau perbaiki kesalahannya. Selanjutnya Bunda, keyakinan kelas. Apa ya bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas ada tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas dengan persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid yang
yang selanjutnya ditaati bersama. Jadi kalau peraturan kelas yang membuat sekolahan harus pakai sepatu berwarna hitam, harus datang ke sekolah pukul 7. Nah, itu yang peraturan sekolah. Kalau peraturan kelas misalnya jamnya makan, ya makan, tidak boleh di luar. Kalau keyakinan kelas kita kesepakati bersama-sama, misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Setelah makan bermain, kalau ada sampah dibuang di tempat sampah, seperti itu. Lalu saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Beres-beres setelah bermain. Next benda. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bersama. Jika ada anak berkelahi, dia lo bunda, dia lo lah. Kita tengahi, kita cari tahu apa akar permasalahannya. Terdapat proses dialog yang dikatakan atau dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia berusaha mencari solusi sendiri. Next benda. Ada 3 tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas dengan berbicara seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ibu juga pernah melakukan itu, nak. Ibu tidak mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimat yang menstabilkan identitas anak. Jadi kita tidak langsung, ayo kamu bersalah, harus dihukum, tidak seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Nah, itu kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang termasuk di dalam restitusi, bukan mencari siapa yang salah, tapi sama-sama menyelesaikan solusi. Ini sudah 6. Nah, sudah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu!
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid.
Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar.
Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silahkan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara ibu dan bapak guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita terapkan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar ibu dan bapak guru. Tetap semangat ya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Iya, mainannya boleh ditaruh sebentar. Tadi Bunda melihat Mbak Adel sampahnya belum dibuang di tempat sampah. Iya. Tadi yang mintain Vera sama Naila. Aku kan mau untuk sendiri. Oh, tadi diminta bukan digantikan Mbak Adel. Jadi yang makan tadi siapa aja? Sampahnya, sampah stikernya itu. Bukan, tapi sampah yang berwarna hijau, bungkus Yuki hijau tadi loh. Kenapa kok tidak dibuang di tempat Aku sampah? taruh dulu. Taruh apa? Ditaruh dulu. Oh, tadi itu rencananya ditaruh dulu, terus mau dibuang. Terus kok Mbak Adel mainan tapi sampahnya masih di lantai? Aku tadi kan pas buang sampah terus lupa. Oh, lupa. Iya, enggak apa-apa Mbak Adel. Lupa adalah perbuatan manusia yang tidak disengaja dan wajar. Boleh, ya. Enggak apa-apa. Mbak Adel kalau lupa. Terus ingat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa? Kalau setelah makan, sebentar ya teman-teman, sebentar. Setelah makan, kita harus bagaimana dengan bungkus kuenya? Dibuang kemana? Ke sampah. Jadi apakah boleh jika ada sampah terus ditaruh di lantai dulu, ditunggu ditinggal mainan? Apakah boleh seperti itu? Apakah boleh seperti itu Mbak Adel? Tidak. Jadi besok kalau Mbak Adel selesai makan harus bagaimana? Dibuang di mana? Sampah. Iya. Janji? Iya. Jadi apakah sudah dibuang di tempat sampah? Sudah? Iya. Terima kasih Mbak Adel sudah menjaga kebersihan. Sayang Mbak Adel. Bunda. Sayang Mbak Adel. Udah kelihatan saya. Mas Rami ya kelihatan. Kita sharing-sharing sebentar nih Bu Ani sambil melanjutkan aktivitasnya Bu Ani. Membuat apa ini Bu Ani? Ini untuk P5 itu. Oh, P5 ya. Besok hari Jumat Sabtu ya. Mata Sabtu kita ada acara Maaf ya Bunda Irma ya. Oh iya, enggak apa-apa Bu Ani. Kita sharing mengenai yang kemarin sudah saya presentasikan tentang
5 posisi kontrol tentang kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan juga tentang segitiga restitusi. Nah, hari ini ada kejadian apa ya Bu Ani di kelasnya Bu Ani kelas B3? Atau kemarin barangkali yang saya lihat Bu Ani lari bawa Mas Rafa ke kantor obat iya. itu bisa diceritakan itu. Sebenarnya pagi itu Bunda, Ya. ada 3 murid saya yang izin ke kamar mandi. Kan mohon maaf, lampu kamar mandinya kan mati 1, mungkin mereka takut. Nah, anak-anak kamar mandi cuma 2, gantian ya. Akhirnya 3-3-nya itu keluar. Terus Abian, Mas Fatan sama Mas Kuku. Yang izin 1, yang keluar 3. Iya, nyanterin katanya, Iya. teman bestinya gitu loh Bunda. ceritanya. Nah, Terus setelah itu, setelah dari kamar mandi, salah satu dari mereka itu, menurut setelah saya ada yang gini, ayo kita sembunyikan sepatunya Rafa yuk. Terus yang satu bilang, jangan kayak gitu Fatan. Kita gitu bilang gitu. Terus akhirnya ternyata disembunyikan aja di dalam kamar mandi. Ternyata tidak disembunyikan, malah dimasukkan ke dalam bak kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Yang memasukkan Mas Fatan. Enggak, sebentar saya masih waktu itu. Ceritanya panjang. Ceritanya panjang berarti. Nah, setelah itu masuk mereka dengan wajah yang ya anak-anak yang nggak membuat kesalahan gitu masuk. Wajah tanpa bersalah. Nah, ya betul. Terus ada Bude TKA itu minta diantar ke kamar mandi. Nah, di TKA ini masuk kamar mandi, dia lihat di bak kamar mandi, loh, akhirnya teriak-teriak ke Bude, ada sepatu. Nah, diambillah sepatu itu sama Bude. Terus Bude, berhubung kelas saya kan dekat kamar mandi ya, Bunda Ani, ini sepatunya siapa? Lah 3 anak tadi yang kamar mandi, sepatunya Rafa. Nah, dari situ terus mereka saling menuduh satu sama lain. Waktu saya tanya, terus saya bilang gini, Bunda tidak akan marah anak-anak, Bunda juga ingin tahu, kita belajar jujur ya anak-anak. Saya bilang gitu ke anak-anak, coba Bunda ingin tahu siapa yang mau jujur ya. Tapi mukanya Enggak waktu itu. Terus pertama sih mereka enggak jujur ya. Yang Abian nuduh Koko, yang Fatan nuduh Abian, saling menuduh. Terus Abian nangis waktu itu, Abian yang nangis. Yang Koko sama Fatan enggak nangis. Abian, bukan Bunda, bukan aku disuruh Koko. Terus akhirnya, siapa yang berani jujur? Bunda enggak akan marah. Bunda pingin tahu, pingin punya anak yang jujur. Kalau anak-anak tadi sudah berbuat salah, terus nggak mau ngakui, tambah salah lagi. Akhirnya terus dari situ ternyata yang mulai itu Koko. Nah, Koko itu bisik-bisik ke anak 2, Fatan dan Abian, ayo kita sembunyikan rasanya gitu. Ternyata waktu itu yang ngambil ini, yang bawa sepatunya itu Koko sama Abian, yang dicemplungin. Nah, masukkan sepatunya Fatan sudah masukin, jangan, kasihan. Ternyata malah dimasukkan ke dalam kamar mandi. Katanya buat setelah Bu Ani tahu Koko sama Abian pelakunya, terus apa tindakan Bu Ani kepada 2 anak ini? Nah, dapatkan ya. Keruk. Enggak, saya enggak seperti itu. Nah, setelah mereka berbuat salah, ya saya suruh baca istighfar dan meminta maaf ke Mas Rafa. Untunglah Mas Rafa itu tidak nangis. Biasanya kan kalau anak kecil tidak nangis ya, dia enggak nangis. Iya. Jika ada suatu tindakan anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah stabilkan identitas. Kita cari tahu apa yang membuat anak itu melakukan hal tersebut. Nah, apakah Bu Ani sudah bertanya kenapa Mas Koko dan juga Mas siapa satunya Fatan memasukkan sepatunya Mas Rafa? Alasannya apa Bu Ani? Alasannya katanya ya enggak ada denda, enggak ada apa ya, pingin aja kayak usil gitu loh. Ya, usil itu. Berarti dia ini ada 5 kebutuhan dasar yang belum dipenuhi sama Mas Koko dan Mas Fatan ini. Kan ada 5 jenis kebutuhan, yaitu rasa kesenangan. Jadi tapi tidak di tempatnya, dia mengambil sesuatu yang bukan buat bermain, malah dimasukkan ke air. Nah, katanya buat kapal-kapalan. Apalagi dibuat kapal-kapalan.
Astagfirullahaladzim. Setelah kita sebagai guru tahu bahwa anak didik kita perlu rasa bahagia, senang, kita harus bagaimana ya Bu Ani? Ternyata anak kita itu perlu media yang membuat dia senang. Nah, jadi nanti untuk kedepannya kita bisa memberikan apa ya Bu Ani untuk anak-anak kita? Ya sebisa mungkin lah kita membuat mereka happy ya. Iya, namanya iya. kan juga kita TK itu kan belajar sambil bermain, Iya. membuat mereka senang. Iya, Nah kebetulan memang anak-anak di kelas saya ini memang hampir lah semua itu kalau saya kasih kayak media gitu. Tidak Jadi suka. mereka itu suka ini, kalau jenisnya koko itu mereka mesti ambil kertas lipat, dia bentuk-bentuk gitu. Jadi sesuai imajinasinya anak-anak. Tadi stabilkan identitas dari segi 3 restitusi. Yang pertama kita stabilkan identitas. Kalau orang melakukan kesalahan itu boleh, namanya juga manusia kan pernah ya, melakukan betul. kesalahan, tapi itu tidak boleh diulangi lagi. Betul, ya mereka sudah Ya, saya kita bilang seperti sampaikan itu. kepada mereka. Lalu yang kedua, validasi tindakan mereka itu Bu Ani juga sudah tahu, kesalahannya sudah tahu, dan mereka kita tanya keyakinan kelasnya. Apa peraturan kelas atau minta kesepakatan kertas, kelas di kelas Mam. ketiga? Tertib, bersuara lembut, tidak teriak-teriak, dan sayang teman. Jadi dari perbuatan seperti itu, apa keyakinan kelas yang dilanggar sama Mas Koko dan juga Mas satunya Mas Hatan ya Bu Ani ya. Setelah memasukkan sepatu temannya, berarti ada 2 ya. Iya. Pertama, dia melanggar sayang teman dan juga tidak tertib. Iya, betul. Karena waktu ke kamar mandi yang izin 1 malah 2 lagi yang keluar ya. Oke, jadi kita kasih tahu ke anak, ternyata kita tanya, kita pancing anak kita. Iya. Kita ingatkan bahwa kita punya peraturan kelas ini, yaitu sayang Nah, ini teman, PR. suara lembut, dan tertib. Kan dia tahu, saya tidak bisa atau melanggar peraturan yang sayang teman. Nah, jadi terus kita gali kepada mereka. Jadi apa konsekuensinya buat Koko dan Fatan setelah memasukkan sepatunya Mas Rafa ke bak kamar mandi? Apa yang dia lakukan Bu Ani? Apa maksudnya mereka itu apakah hanya berhenti minta maaf saja terus masalah selesai? Enggak, saya juga cerita ya. Oke. Kita kan juga orang Islam. Saya tetap mengajarkan ke anak-anak. Anak-anak di kamar mandi kan mungkin anak-anak pikirnya tak dilihat sama Bunda Ani. Tapi kita lo punya Allah. Allah itu maha melihat. Ya kita juga punya malaikat yang selalu mencatat. Saya tetap mengingatkan anak-anak seperti itu. Ya. Nah, Bu Ani juga sudah memberikan motivasi, mengingatkan kepada anak-anak bahwa Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Dan saya bisa menambahkan juga untuk anak agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita gali anak. Setelah kamu melakukan perbuatan seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai guru kita memancing anak untuk bertanggung jawab, restitusi, memperbaiki kesalahannya. Setelah anak memasukkan sepatu, yang mengambil membeda budi. Nah, itu nanti kita bisa perbaiki. Jika anak melakukan suatu kesalahan, ada yang rusak, itu kita minta buat yang melakukan kesalahan memperbaiki apa yang dirusakkan itu tadi. Tapi kita tidak langsung ayo kamu perbaiki, tidak. Kita pancing keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, itu yang namanya sedikit restitusi. Jika anak bisa belajar mengenai apa yang sudah dia lakukan, insya Allah kedepannya dia akan ingat dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Ya. Semoga anak didik kita menjadi anak didik yang soleh, solehah, tertib sesuai apa yang kita harapkan di Bu Ani. Semoga kejadian itu tidak terulang lagi. Yang namanya anak-anak atau manusia memang wajar pernah melakukan kesalahan, tapi kita minimalisir dan kita perbaiki akhlak mereka. Terima kasih atas waktunya Bu Ani. Senang. Bunda Win,
Sekarang coba Bunda Win ceritakan, barangkali kemarin atau hari ini ada suatu kejadian anak-anak melakukan kesalahan seperti itu. Monggo bisa diceritakan. Nanti kita akan masukkan, tindakan Bu Win ini termasuk di langkah restitusi yang ini, ngatur Bunda Win. Oke. Kebetulan kemarin itu ada kejadian salah satu siswa di kelas kelompok B2 yang beberapa hari yang lalu kan nggak masuk, kemudian dia masuk, dia nggak mau di dalam kelas, dia keluar kelas ngikuti anak kelompok TK A4. Wah, yang dia A4 ini biasanya jadi tuh kambing hitam. Terus biasanya tuh cocok banget dia tuh, sering main sama ini. Mungkin bawasin. Tuh. Bawasin. Dia nggak mau di dalam, di luar. Nah, sudah main di luar, nggak masuk. Masih cuma sebentar. Sebentar masuk, cuma tanya, Bun, kapan istirahat? Oh belum, itu saja sudah keluar lagi. Nah, kemudian ikut anak-anak, kebetulan kan sebagian anak-anak ada yang latihan untuk persiapan pentas. Ya, jadi dia anak-anak yang lain yang ikut main. Nggak mau masuk. Di belakang itu di kelas yang lain, nah main itu ya biasa anak-anak guyon-guyonan tapi agak kelewat kemarin itu. Saat kejar-kejaran ada yang ke pintu. Untuk pintu itu ada yang kena. Salah satu temannya yang dari kelas lain. Jadi dengan beberapa temannya, dia tidak sendiri. Dan banyak yang lainnya yang bermain pintu, jadi ada yang di kelas yang Bu Ani, Mas Rafa. Iya tadi Bu Ani sempat cerita sedikit. Kebetulan saya nggak tahu kejadiannya, soalnya nggak di kelas saya kan, anaknya di belakang. Jadi nggak tahu peristiwanya. Terus saya tahunya setelah anak-anak ada bel itu mau latihan lagi yang gelombang kedua itu baru kasih tahu sama yang wali kelas yang Asrafa. Iya. Tadi loh, ini namanya Farza, main pintu terus kena Mas Rafa, hingga dia nangis, dia lagi kejepit. Katanya gitu. Saya kan tidak tahu. Kemudian anaknya saya coba tanya, kamu tadi kenapa kok di belakang? Ngapain? Aku main-main. Nah, sekarang yang dilakukan Bu Win menanyai Mas Rafa ini sudah masuk ke segitiga restitusi. Sebenarnya sebagai guru kita itu sudah menerapkannya, tapi tidak tahu kalau ada teorinya seperti ini. Dan ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jika ada anak bersalah melakukan suatu kesalahan, kita stabilkan identitas dulu. Bagaimana? Kita kasih tahu sebagai manusia itu wajar jika melakukan kesalahan, kita boleh seperti itu. Kita kasih tahu anaknya enggak apa-apa, kita tenangkan anaknya dulu biar dia tidak takut. Bu Win juga sudah melakukan seperti itu tadi juga. Dengan yang kedua, validasi tindakan. Bu Win tadi menanyakan, tanya Mas Farza, kamu tadi ngapain kok main di belakang? Pulang latihan loh, tadi kok sampai ada yang kena. Aku lo main terusan tak tutup pintunya terusan kena, katanya gitu saja. Yang anak kecil masa nggak bersalah. Aku lo nggak sendiri sama yang lain, aku lo kejar-kejaran, aku lo nggak sengaja. Iya, ya sudah, itu anak-anak ya dia diingatkan saja. Tolong nanti kalau saat bermain ya jangan seperti itu lagi, soalnya membahayakan teman yang lain. Soalnya nanti yang kecepet bisa dirinya sendiri juga, yang bisa berakibat kepada dirinya kan. Soalnya mainnya bersama, suatu saat ya kalau dia main seperti itu mungkin dia juga bisa kena. Itu aja saya kasih tahu. Mungkin nanti di lain hari ya tolong nggak ulang lagi, soalnya menyakiti temannya. Iya. Untuk langkah Bu Win sudah tadi menstabilkan identitas, lalu yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Bahwa yang dilakukan Mas Farza itu tadi tidak benar dan salah. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kan di kelas biasanya ada aturan kelas. Kalau aturan kelas di kelas B2 apa aja, Bunda? Biasanya itu ada 4. Iya, 4 ya. Sayang teman. Sayang teman. Terus kemudian menjaga kebersihan kelas, tertib, berkata dengan suara yang lembut, sopan. Ya. Jadi jika Mas Farza melakukan hal itu, kita tanya ke Mas Farza, apa keyakinan kelas yang kamu langgar?
Sepertinya apa Bunda yang dilanggar Mas Fajar? Sayang teman. Karena melukai teman berarti dia tidak sayang teman. Terus apa lagi? Tertib. Jadi ada yang dilanggar Mas Fajar yaitu tidak tertib. Nah, nanti sebagai guru kita gali, kita tanya anaknya. Tapi memang anaknya agak susah diajak bicara, komunikasinya kurang, nggak nages gitu. Jadi walaupun nanti tapi kita dia juga kalau umur itu sebetulnya kurang matangnya, usianya memang belum 6 tapi lebih sedikit. Iya, yang penting kita berusaha mencoba, kita ajak anaknya berbicara. Kan kita punya keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, dia akan mencari tahu gerabak. Oh, saya melakukan kesalahan ini. Nah, apa konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan itu? Setelah ada anak yang sakit, kejepit tangannya di pintu, kamu harus bagaimana? Nah, sebagai guru kita tidak langsung, ayo minta maaf, ayo dia restitusi sendiri, dia menggali bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jika setiap ada permasalahan kita selalu mengajak anak berdiskusi, menggali, mencari tahu kesalahannya secara mandiri, insya Allah nanti dia akan sadar dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Walaupun memang benar-benar susah, apalagi untuk anak yang belum ngerti, dan itu ya yang terakhir ya doa ya, kita sebagai guru itu selain itu pasti itu ngasih tahu terus menerus dengan doa juga. Tapi memang kan anak kecil masih perkembangan usianya kan juga belum matang. Iya, perkembangan usianya juga. Dan juga anak melakukan hal itu tidak bisa di dalam kelas, tidak bisa tertib, itu pasti ada alasannya. Apakah Bu Win sudah menanyakan kenapa kamu kok tidak mau masuk kelas gitu? Jawabannya apa Bu Win? Jawabannya? Iya. Aku di luar. Oh, berarti kan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai seorang manusia, anak juga salah satunya, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, 2 kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Nah, dari tindakan Mas Fajar ini kira-kira apa ya yang dia butuhkan sebagai seorang anak Bu? Dia butuh apa? Masih butuh, kayaknya masih senang-senang. Oh, sepertinya iya ya. Mungkin itu kesenangan. Iya, dia dia tahu ya kita atau mungkin karena di rumah ya. Biasanya anak itu apalagi di lingkungan perumahan gitu. Iya itu. Di rumah kurang kalau mungkin dia beda tempat, mungkin kalau di rumahnya sendiri aturannya mungkin beda, mungkin dia mamanya lebih protektif. Kalau dia mamanya kerja, mamanya dia ke rumah neneknya lah, kita nggak tahu kan di mananya itu bagaimana aturannya lah, kan kita nggak tahu, mungkin tidak sama, jadinya ya wis komunikasi. Kebanyakan ya kalau anak di perumahan itu kan nggak boleh mainan gitu, pulang ke rumah gerbang langsung tutup, mainan di dalam. Waktu besoknya ke sekolahan dia mencari kebutuhan dasar yang kurang, yaitu bersenang-senang. Iya, bersenang-senangnya di rumah itu kurang terfasilitasi. Iya, mungkin kalau dia meskipun di rumah, kalau kebutuhannya dia terpenuhi, mungkin dia nggak punya teman. Iya, kalau orang tuanya itu peka, seperti HP itu mengasih anak-anak itu layanan yang terbaik. Dia menekan apa yang diinginkan langsung keluar. Kalau coba kita orang tua, Mama, saya bentar, Mas sebentar, kalah kita dengan nah, kita sebetulnya itu harus lebih pandai daripada kita beri pelayanan pada itu yang dibutuhkan. Iya, benar. Pelayanan orang tua, tanggapan orang tua kepada anak. Iya. Kalau anak terlayani, mungkin kebutuhannya dia seperti bisa bermain dan kita bisa. Iya, sebagai orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mau mendoakan buat saya, Bunda semua, Bunda Siti dan juga Bunda Siti Aminah. Setelah kemarin
posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Kita akan sharing mengenai bagaimana penerapan yang sudah kita laksanakan, apakah kita sudah menerapkannya sesuai dengan teorinya atau belum. Misal Bunda Silvi. Ya, Bu Silvi biasanya di kelas atau di lingkungan sekolahan pernah mendapati anak sedang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, bisa dijelaskan tindakan seperti apa? Terkadang kan ada anak yang suka jahil gitu ya Bu. Terus mengganggu teman, itu juga kan kesepakatan kelas kita kan awalnya sayang teman. Iya, kadang kan ada anak yang suka jahil, suka godain temannya atau tiba-tiba merebut mainannya. Nah itu terus akhirnya yang menimbulkan pertengkaran biasanya ya. Pertengkaran, terus ada yang salah satu menangis. Kalau saya menanyakan dulu kenapa hal itu terjadi biasanya, kenapa tadi, apa masalahnya. Terus misal kadang anak-anak juga alhamdulillahnya bisa menyampaikan, tadi Bunda ini loh ngerebut mainannya si A gitu misalnya. Nah, kalau seperti itu boleh nggak? Jadi anak-anak saya ajak melihat permasalahannya. Ya, benar, boleh. Yang pertama itu kita stabilkan dulu tindakan anaknya itu. Apakah boleh seperti itu? Kita stabilkan dengan cara kenapa kita ya tadi Bu Silvi sudah menstabilkan identitas dengan menanyakan alasannya, lalu boleh melakukan kesalahan karena ada alasan tertentu. Yang kedua juga validasi tindakan, Bu Silvi sudah meminta anaknya untuk meminta maaf, itu juga sudah benar dan kejadiannya Bu Silvi juga sudah tahu. Yang ketiga, ya validasi tindakan. Yang ketiga, langkah restitusi yaitu menanyakan keyakinan anaknya. Selama ini peraturan di kelas itu seperti apa? Tadi di awal sudah dijelaskan kesempatan sayang teman. Nah itu anaknya harus muncul dari diri anaknya. Dan yang terakhir, Bu Silvi minta anaknya itu melakukan suatu perbaikan diri yang dari anaknya. Jadi setelah kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia merebut mainan temannya terus robek. Nah, untuk memperbaiki mainan itu yang robek atau yang jatuh, yang berantakan itu harus diapakan gitu. Jadi dia harus menggali sendiri dari pikirannya sendiri, bukan kita yang membetulkan seperti itu untuk menanyakan keyakinan anaknya. Lalu untuk posisi kontrol, selama ini kepada teman-teman di kelas, posisi kontrol apa yang Bu Silvi terapkan? Lebih nyamannya biasanya saya menganggap anak sebagai teman. Oh, sebagai teman. Kadang anak malam manggil saya kakak. Oh, nggak apa-apa ya. Kakak gitu ya. Saya nggak masalah seperti kalau anak-anak nyaman, nah itu malah lebih enjoy, lebih asik gitu kelihatannya gitu. Jadi sebagai teman aja. Ya. Perkataan seperti apa yang Bu Silvi lontarkan kepada anak-anak dengan posisi kontrol sebagai teman. Misalnya jika ada anak yang terlambat, bagaimana Bu Silvi memberi tanggapannya kepada anak yang terlambat dengan posisi kontrol sebagai teman? Biasanya
Jadi kenapa kok berangkatnya terlambat kan? Ya, Tanya biasanya tanya kan kita alasannya. tanya alasannya. Aku lo bilang apa tidurnya terlalu malam kemarin karena aku mainan. Ada saudaraku misalnya seperti itu. Kan sudah tahu kalau besok sekolah. Kalau waktunya sekolah berarti harus apa ya kan? Berarti kalau biar nggak terlambat, biasanya malamnya tidurnya jam berapa kan selalu dibilangin, maksudnya selalu ngasih tahu ke anak-anak kalau tidur tidak malam-malam jam 8 atau jam 9 karena anak sudah tahu karena besok waktunya sekolah. Kalau libur boleh ada waktunya juga bisa bermain kan seperti itu. Lebih baiknya tidur lebih awal jam 8 atau jam 9 kan gitu. Kita biasanya sharing seperti itu. Terus biasanya kan anak sudah tahu ini harusnya tidurnya jam 8 atau jam 9. Terus kenapa kok kemarin tidurnya malam? Soalnya lagi ada saudara. Oh iya nggak apa-apa. Nah besok lagi berarti tidurnya lebih awal biar tidak terlambat. Ya benar, dengan posisi kontrol sebagai teman kita tidak boleh langsung mengejas anak atau memberi hukuman atau menyalahkan anak, tapi kita tanya dulu alasannya kenapa. Setelah itu kita betulkan, terus bila ada kesalahan dia menggali dulu kesalahannya dan membetulkan dari pola pikirnya sendiri seperti itu. Terima kasih Bu Sylvie atas sharingnya hari ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada Bumi. Bumi, selama mengajar di kelas apakah pernah ada suatu tindakan dari anak-anak yang kurang berkenan di hati atau barangkali ada anak-anak yang pernah melakukan kesalahan, bisa diceritakan Bumi? Monggo. Ya, namanya anak-anak, terus setiap hari kita menghadapi anak-anak mesti ada sedikit banyak itu sering ya sering kejadian-kejadian kadang-kadang ya tak terduga itu sering sekali ya, namanya anak sama anak. Hari ini ada kejadian ya, apa di misalnya kelas hari ini yang seperti tadi Nado itu kok ujuk-ujuk dia bilang anak itu harus ditabok Bunda. Loh kenapa? Kan saya bilang kenapa? Ya itu nakal itu harus ditabok. Loh kenapa harus ditabok? Memangnya anaknya kenapa? Ya memang begitu. Jadi ada anak ya, yang harus nabok temannya. Terus kan saya tanya, kenapa harus tabok? Kan seharusnya dimaafkan. Terus ditanya, kenapa kamu? Katanya ayahku itu kalau anak nakal itu harus ditabok. Seperti itu. Ya kalau bisa ya jangan ditabok dulu, ditanya dulu. Kenapa kamu kok nakal? Kenapa gitu temannya dibilangin dulu, kenapa kamu kok nakal? Kamu kok kenapa seperti itu? Seperti itu. Ya enggak langsung ditabok. Kalau Bunda Ulfa. Iya Bunda Irma. Iya. Hari ini ada kejadian apa ya Bunda Ulfa tentang anak-anak? Hari ini Iya, anak-anak. Kemarin. Oh iya. Barangkali Sebenarnya ada mohon maaf ya saya Iya. ini sambil ini bantu anak-anak ini Iya. ngelem ini karena ini kan berbahaya untuk anak-anak. Ya, enggak apa-apa Bunda. Kalau tadi insya Allah waktu ini
habis selesai makan biasanya anak-anak kan bersih-bersih, ada yang nyapu ya. Nah, tadi itu ada sedikit kejadian berebut sapu. Berebut sapu antara Mbak Sanum dan Mbak Gendis ya. Tapi tadi ada yang bilang ke saya, Bunda, itu loh Mbak Sanum dan Mbak Gendis loh berebut sapu. Ada yang bilang seperti itu. Lalu saya tanya lagi, kalau ada temannya berebut sapu, itu gimana ya solusinya ya? Terus ada yang nyeletuk gini, ambil sapu lainnya, kan di belakang kan banyak sapu. Akhirnya dibilangin lah itu Mbak Sanum sama Mbak Gendis. Ada yang bilang ini, sama tadi yang bilangin Mbak Hana. Di belakang kan ada sapu, banyak sapu, jadi bisa ngambil sapu yang lainnya. Dan diambilkanlah sapu yang lainnya. Sudah, jadi nggak jadi berebut deh, alhamdulillah. Jadi masalah tapi bisa diselesaikan sendiri sama anak-anak. Alhamdulillah juga sudah memotivasi anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, insya Allah. Jadi Bu Nelva sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas bahwa anak-anak itu tidak boleh berebut, iya, suka berbagi, harus saling berbagi. Sudah menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak atau memberitahu keyakinan kelasnya bahwa harus berbagi dan menstabilkan tindakannya anak-anak kalau tidak boleh berebut. Iya, insya Allah. Kenapa ya kok anak-anak itu suka berebut ya Bunda Ulfa? Tidak hanya di kelas B3 aja, di rumah anak saya juga sering berebut. Oh maaf, ini kelas B1 saya. Oh ya B1, maaf. Iya ini ya di kelas B1. Ya. Kenapa ya kok kita sharing bersama ya? Kenapa ya kok anak itu suka berebut ya? Mungkin gini, mungkin kalau sapu itu tadi, mungkin memang kalau di dalam kelas kan memang hanya satu. Lah anak-anak kalau tadi kan saya bilang gini, waktu ini mau beres-beres kan saya bilang gini, ayo siapa yang mau bantu Bunda Ulfa pasti dicatat pahala sama malaikat Roki. Nah mungkin itu dia mungkin berebut kebaikan mungkin kalau yang tadi ya. Jadi sapunya tadi kan satu, tapi langsung berlari semuanya berebut ya, padahal di belakang kan juga banyak itu. Selain itu jika dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar sebagai manusia dan anak, salah satunya yaitu kan ada 5 ya Bunda. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi sikap berebut ini untuk mencari apa sih kira-kira? Apakah untuk kasih sayang? Sebetulnya enggak ya. Kalau untuk penguasaan, saya ingin menguasai, apakah masuk itu Bunda? Kelihatannya kalau saya nangkap anak-anak itu kelihatannya penguasaan menang-menangan kelihatannya iya. Maksud menang, saya nomor 1 gitu kelihatannya kalau saya nangkap anak-anak. Saya bisa semisal seperti itu. Saya bisa dahuluan, maksud ngerebut sapu ini bisa dahuluan seperti itu kelihatannya. Iya, jadi kebutuhan dasar anak yang ingin terpenuhi karena rebut-rebutan yaitu salah satunya kebutuhan untuk penguasaan. Ingin dinomorsatukan. Seperti itu. Sebenarnya kan gitu, kalau anak kan memang haus akan pujian juga seperti itu. Terus untuk 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, kan ada sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan monitor. Kira-kira Bu Ulfa ini selama ini saat bercakap-cakap dengan anak itu posisinya sebagai apa ya? Kalau saya sendiri menilai saya sendiri ya, saya nilai yang baik-baik loh ya. Soalnya juga seperti itu, saya juga sama kok. Kalau saya biasanya jadi saya nggak bisa menilai diri saya sendiri kalau nggak iya, kalau nggak orang lain yang menilai. Kan kalau saya lihat itu Bu Ulfa seperti bestie sama gitu. anak-anak. Alhamdulillah bestie. Posisinya sebagai teman gitu sama harus menjalin chemistry sama anak-anak itu. Iya, karena gimana pun juga kita kan bertemu anak-anak setiap hari ya. Itu kalau saya selalu bilang ke anak-anak itu adalah obat awet muda saya daripada skincare yang mahal-mahal. Oh iya, jadi saya dapat resep baru awet cantiknya Bu Ulfa itu. Harus bahagia sama anak. Itu kan kadang gimana ya?
kan beda ya sama orang dewasa. Kadang itu sikapnya itu kadang di luar nalar kita. Seperti kemarin itu ada ini kursi, terus ada gunting-guntingan mainan, terus ada apa sisir, lalu ada penghapus itu dipakai sebagai ini apa kayak